Selamat berjumpa para pemirsa kanal YouTube dimanapun Anda berada. Selamat menyaksikan dan silahkan Anda memberi komentar. Juga silahkan menekan tombol like dan menekan tombol subscribe. Silahkan menyaksikan. Selamat berjumpa para pemirsa dimanapun Anda berada bersama kami di Mer Channel. Marilah kita ikuti jurnal tentang Pilkada 2024 tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Hal ini dilakukan agar pemilihan para pejabat tersebut dapat dilakukan secara demokratis, berkualitas, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam penjelasan terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar penetapan peraturan. Salah satunya adalah evaluasi terhadap pencalonan para pejabat tersebut berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dengan adanya evaluasi tersebut, maka diperlukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap tata cara pencalonan para pejabat tersebut. Selain itu, peraturan Komisi Pemilihan Umum sebelumnya yang telah beberapa kali diubah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dan penggantian peraturan tersebut agar sesuai dengan kondisi yang terkini. Dengan demikian, penetapan Peraturan Nomor 8 Tahun 2024 ini dilakukan berdasarkan pertimbangan atas kebutuhan akan tata cara pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang sesuai dengan prinsip demokrasi, kualitas, dan kepastian hukum. Dalam teks, dijelaskan mengenai peraturan terkait pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia. Undang-undang dan peraturan yang disebutkan menetapkan prosedur dan aturan yang harus diikuti dalam proses pemilihan tersebut. Jadi, intinya adalah bahwa peraturan ini mengatur bagaimana proses pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan di Indonesia. Pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat untuk memilih pemimpin daerah mereka. Jadi, peraturan ini penting untuk memastikan bahwa pemilihan dilakukan secara adil, transparan, dan demokratis agar rakyat dapat memilih pemimpin mereka dengan tepat. Pernyataan ini menjelaskan tentang proses pemilihan umum di Indonesia. Penyelenggaraan pemilihan umum. Ada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang bertugas menyelenggarakan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Selain itu, ada PPK yang merupakan panitia pemilihan kecamatan dan PPS yang merupakan panitia pemungutan suara. Mereka bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan dan desa. Terakhir, Bawaslu adalah badan pengawas pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Mereka memastikan bahwa pemilihan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten kota. Mereka memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik peserta pemilu, gabungan partai politik peserta pemilu, atau perseorangan yang mendaftar di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota. Pasangan calon gubernur, bupati, atau wali kota adalah kombinasi dari calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota. Mereka adalah peserta pemilihan yang akan dipilih oleh pemilih dalam pemilu. Pada teks PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Dijelaskan tentang tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pasangan calon perseorangan dalam pemenuhan persyaratan dukungan serta pendaftaran.
Tahapan pertama adalah persiapan dan penyerahan dokumen syarat dukungan, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi administrasi dokumen, perbaikan dokumen jika diperlukan, dan verifikasi faktual dokumen dukungan. Selain itu, ada juga tahapan tanggapan atas dukungan dan penetapan pemenuhan syarat dukungan. Selanjutnya, tahapan pendaftaran pasangan calon mencakup persiapan pelaksanaan pendaftaran, dan pemeriksaan kesehatan. Sedangkan tahapan penelitian persyaratan administrasi calon mencakup penelitian persyaratan, perbaikan persyaratan, dan penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan program dan jadwal kegiatan yang telah ditentukan. Program dan jadwal kegiatan ini tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan komisi ini. Dengan demikian, pasangan calon perseorangan harus melalui serangkaian tahapan ini untuk memenuhi persyaratan dukungan dan pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dilansir dari unggahan Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi. Ditulis oleh Steidi Rundengan, ASN Sekretariat KPU Minahasa Selatan. Pemilihan umum, pemilu, termasuk juga pemilihan kepala daerah, pilkada, pemilihan, secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Pemilu merupakan salah satu elemen terpenting untuk merawat kedaulatan rakyat, karena meletakkan rakyat sebagai titik utama yang memegang kedaulatan primer. Indonesia telah menyelenggarakan 5 kali pemilu legislatif dan 4 kali pemilu presiden pasca reformasi, yang dimulai dari tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan tahun 2019. Pemilu tahun 2019 merupakan penyelenggaraan pemilu serentak pertama yang menggabungkan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilu 2019 tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu. UU Pemilu ini menyederhanakan dan menyelaraskan beberapa pengaturan pemilu dalam satu undang-undang. Pengaturan pemilu yang disatukan tersebut adalah UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Kini, kita telah memulai tahapan pemilu 2024. Pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024 masih menggunakan UU Pemilu yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu 2019. Berdasarkan pengalaman pemilu di tahun 2019, terdapat beberapa problema yang harus diantisipasi dengan memperbaiki atau menyempurnakan regulasi untuk pemilu 2024. Namun, kita ketahui bersama, belum ada revisi yang dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah kelemahan dan permasalahan yang akan timbul pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Paling kurang, terdapat 2 problema utama dalam pelaksanaan pemilu 2024 yang perlu diantisipasi. Problema pertama yaitu keserentakan pemilu dan pemilihan kepala daerah, pemilihan, pada tahun 2024. Sedangkan problema kedua adalah beratnya tugas dan beban teknis dari penyelenggara baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat ad hoc. 2 problema tersebut dibahas secara singkat dalam dengan mengaitkannya dengan perangkat solusi dari aspek regulasi. Keserentakan pemilu dan pemilihan Republik Indonesia merupakan negara yang menerapkan demokrasi. Tahapan dan jadwal pemilihan tahun 2024. Jadwal. Tahapan. 26 Januari 2024. Perencanaan program dan anggaran. 18 November 2024. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan. 18 November 2024. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan.
17 April 2024 sampai dengan 5 November 2024. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS. Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. 27 Februari 2024 sampai dengan 16 November 2024. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan. 24 April 2024 sampai dengan 31 Mei 2024. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih. 31 Mei 2024 sampai dengan 23 September 2024. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. 5 Mei 2024 sampai dengan 19 Agustus 2024. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan. 24 Agustus 2024 sampai dengan 26 Agustus 2024. Pengumuman pendaftaran pasangan calon. 27 Agustus 2024 sampai dengan 29 Agustus 2024. Pendaftaran pasangan calon. 27 Agustus 2024 sampai dengan 21 September 2024. Penelitian persyaratan calon. 22 September 2024. Penetapan pasangan calon. 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024. Pelaksanaan kampanye. 27 November 2024 sampai dengan 27 November 2024. Pelaksanaan pemungutan suara. 27 November 2024 sampai dengan 16 Desember 2024. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara. Dilansir dari indonesiabaik.id, setelah pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, Komisi Pemilihan Umum, KPU, akan menggelar pemilihan kepala daerah, Pilkada, 2024 secara serentak di Indonesia. Pilkada sendiri dilaksanakan untuk memilih kepala daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten, kota. Pilkada diatur berdasarkan Undang-Undang UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU. Pelaksanaan pilkada diatur Komisi Pemilihan Umum, KPU, dan dibantu Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu. Kemudian, untuk tahapan Pilkada 2024 sendiri tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum, PKPU, Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024. Jadwal dan tahapan Pilkada 2024. Berikut jadwal dan tahapan Pilkada 2024 secara serentak sesuai Peraturan KPU. PKPU, Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024. Tahap persiapan. Perencanaan program dan anggaran. Terakhir pada Jumat 26 Januari 2024. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan. Terakhir pada Senin, 18 November 2024. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan. Terakhir pada Senin, 18 November 2024. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Pilkada 2024. Rabu, 17 April 2024 sampai dengan Selasa, 5 November 2024. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan. Selasa, 27 Februari 2024 sampai dengan Sabtu, 16 November 2024. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih. Rabu, 24 April 2024 sampai dengan Jumat, 31 Mei 2024. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Jumat, 31 Mei 2024 sampai dengan Senin, 23 September 2024. Tahap penyelenggaraan. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan. Minggu, 5 Mei 2024 sampai dengan Senin, 19 Agustus 2024. Pengumuman pendaftaran pasangan calon.
Sabtu, 24 Agustus 2024 sampai dengan Senin, 26 Agustus 2024. Pendaftaran pasangan calon. Selasa, 27 Agustus 2024 sampai dengan Kamis, 29 Agustus 2024. Penelitian pasangan calon. Selasa, 27 Agustus 2024 sampai dengan Sabtu, 21 September 2024. Penetapan pasangan calon. Selasa, 22 September 2024 sampai dengan Sabtu, 22 September 2024. Pelaksanaan kampanye. Rabu, 25 September 2024 sampai dengan Sabtu, 23 November 2024. Pelaksanaan pemungutan suara. Rabu, 27 November 2024 sampai dengan Rabu, 27 November 2024. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Rabu, 27 November 2024 sampai dengan Rabu, 27 November 2024. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Rabu, 27 November 2024 sampai dengan Senin, 16 Desember 2024. KPU RI terbitkan PKPU Pilkada 2024, ini jadwal dan tahapannya. Babam Suryaman, SPDI. Peraturan KPU, PKPU, Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Pemilihan umum, KPU, Republik Indonesia, RI, secara resmi mengeluarkan Peraturan KPU, PKPU, Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Berdasarkan keputusan yang ditandatangani Ketua KPU Pusat, pemilihan kepala daerah, Pilkada, serentak ini akan dilaksanakan Rabu 27 November 2024 mendatang. PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 sesuai PKPU tersebut. Tahapan pilkada serentak dimulai 26 Januari 2024 berupa perencanaan program dan anggaran. Dilanjutkan penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, 18 November 2024. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS diagendakan 17 April sampai dengan 5 November 2024. Sedangkan pembentukan panitia pengawas kecamatan, pengawas lapangan dan pengawas tempat pemungutan suara ditentukan oleh Bawaslu. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan 27 Februari sampai dengan 16 November 2024. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih 24 April sampai dengan 31 Mei 2024. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilihan diagendakan 31 Mei sampai dengan 23 September 2024. Dilansir dari Diskominfotik. Tahapan penyelenggaraan diawali dengan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan 5 Mei sampai dengan 19 Agustus 2024. Pengumuman pendaftaran pasangan calon 24 sampai dengan 26 Agustus 2024. Pendaftaran pasangan calon 27 sampai dengan 29 Agustus 2024, penelitian persyaratan calon 27 Agustus sampai dengan 21 September 2024. Penetapan pasangan calon 22 September 2024. Pelaksanaan kampanye 25 September sampai dengan 23 November 2024 dan pelaksanaan pemungutan suara 27 November 2024. Dilanjutkan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara 27 November sampai dengan 16 Desember 2024. Dilansir dari Detikcom. KPU pastikan tak fasilitasi kampanye kotak kosong di Pilkada 2024. Rumondang Naibaho, Detik News. Jumat, 20 September 2024 pukul 17.29 WIB. Komisi Pemilihan Umum, KPU, memastikan tak akan memfasilitasi kampanye kotak kosong pada Pilkada 2024. Hal itu merespons ada 35 wilayah yang akan menggelar Pilkada dengan calon tunggal melawan kotak kosong. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan pihaknya hanya akan memfasilitasi pasangan calon, paslon,
yang mendaftar dan memenuhi syarat untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024. Kita tidak fasilitasi kotak kosong. Yang difasilitasi ya paslon yang sudah mendaftar, kotak kosong kan tidak mendaftar, kata Afifuddin di kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat, 20 September 2024. Afif menerangkan bahwa dalam prosesnya nanti hanya paslon yang telah ditetapkan yang dapat melakukan kampanye. Sedangkan kotak kosong hanya disertakan dalam proses pengundian nomor urut. Kotak kosong ini tidak bagian dari yang difasilitasi untuk mendapatkan hak ikut dalam punya alat peraga, ikut debat dan seterusnya. Maka ketika proses debat yang terjadi adalah pendalaman atas visi misi paslon yang tunggal tadi, mungkin dari panelis dan seterusnya, jelas Afif. Hanya tadi saya sampaikan kotak kosong juga akan tetap diundi untuk posisi. Apakah calon tunggalnya yang dapat nomor urut sekian, kotak kosongnya sekian, dan sebaliknya, tambah dia. Afif kembali menegaskan bahwa berdasarkan pengaturan teknis KPU tidak memfasilitasi kampanye bagi kotak kosong. Namun, Afif menerangkan bahwa KPU juga tidak berwenang melarang pihak-pihak yang dengan sengaja mengkampanyekan kotak kosong sebab aturan perihal itu belum diakomodasi dalam peraturan KPU, PKPU. KPU tidak melakukan fasilitasi terhadap pihak-pihak yang ingin melakukan kampanye kotak kosong, tambahnya. Tapi kita tidak bisa melarang, tidak bisa mendorong, kenapa? Karena belum ada pengaturan terkait begitu, kampanye kotak kosong, di undang-undang kita, pengaturan PKPU kita, terang Afif. 35 wilayah dengan calon tunggal. Sebagai informasi, awalnya KPU mencatat ada 43 wilayah yang hanya terdapat calon tunggal, pada masa pendaftaran 27 hingga 29 Agustus 2024. Sebanyak 43 wilayah itu terdiri dari 1 provinsi, 37 kabupaten dan 5 kota. Kemudian, KPU memperpanjang masa pendaftaran pada 2 hingga 4 September. Dari masa perpanjangan pendaftaran itu, 2 wilayah telah terdapat penambahan pasangan calon, sehingga total ada 41 wilayah dengan calon tunggal. KPU lalu membuka penerimaan kembali dokumen pencalonan pada 11 hingga 16 September 2024 bagi wilayah dengan pasangan calon tunggal dan wilayah yang sempat mengajukan bakal pasangan calon tetapi ditolak, serta yang bersengketa di Bawaslu. Hasilnya, saat ini terdapat 35 wilayah dengan calon tunggal. Nanti kepastian apakah semuanya memenuhi syarat dan seterusnya, akan ditetapkan di tanggal 22 September di kabupaten dan provinsi sebagaimana daerah dengan paslon tunggal dan bersamaan dengan daerah-daerah yang lain, imbuh Afif. Ada sejumlah 35 kotak kosong yang akan berkontestasi di Pilkada. Kotak kosong berhak dipilih tapi tidak berhak memilih, berhak menang tapi tidak berhak menjabat kepala daerah. Demikian para pemirsa jurnal kami di Mer Channel, saya ingatkan untuk tekan tombol like dan tombol subscribe dan tinggalkan komentar. Selamat beraktivitas.